Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayura Nawasari, NIM 1914080021. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasna MSI. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Biofisika. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai biomaterial, yang mana poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, sejarah biomaterial. Yang ketiga, fungsi biomaterial bagi manusia. Yang keempat, persyaratan biomaterial dapat digunakan oleh tubuh. Yang kelima, klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Yang keenam, sifat-sifat biomaterial. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan biomaterial. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Biomaterial ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, sifat, dan manipulasi material kedokteran gigi yang berkontak dengan jaringan keras atau lunak pada tubuh manusia. Biomaterial ini berinteraksi dengan sistem biologis untuk mengembalikan fungsi dan estetik di dalam suatu sistem stomagenetik. Di dalamnya juga diuraikan mengenai perkembangan material, cara memilih dan mengevaluasi, serta pemakaian material di bidang kedokteran gigi. Kajian tentang biomaterial ini disebut ilmu biomaterial atau rekayasa biomaterial. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah biomaterial. Biomaterial ini dinyatakan dengan materi tak hidup yang digunakan sebagai perangkat medis dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Adanya interaksi ini mengharuskan setiap biomaterial memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek yang berbahaya. Untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan material tak hidup telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana dimulai dari bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki peradaban kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan gigi. Pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara trial dan error terhadap tubuh manusia ataupun binatang. Namun, tingkat kesuksesannya tidak maksimal. Materi yang ketiga yaitu fungsi biomaterial bagi manusia. Biomaterial ini mempunyai fungsi memainkan peran utama dalam pengganti dan memperbaiki fungsi dari setiap sistem utama tubuh, seperti implan perangkat ortopedik, implan jantung, implan jaringan lunak seperti suntik kolagen, implan gigi untuk mengganti gigi atau sistem akar, dan jaringan tulang di rongga mulut, termasuk juga seperti peredaran darah dan saraf. Materi yang keempat yaitu mengenai persyaratan biomaterial yang dapat digunakan oleh tubuh manusia. Biomaterial ini adalah materi yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Material tersebut diharuskan memiliki beberapa persyaratan, di antaranya yaitu tidak menimbulkan pengaruh buruk pada tubuh,
memiliki ketahanan terhadap korosi dan memiliki kekuatan yang baik, terutama kekuatan fisik. Materi yang kelima yaitu tentang klasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Biomaterial ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu polimer, komposit, keramik, dan logam. Polimer ini banyak digunakan untuk obat-obatan seperti bahan perekat medis dan penutup, serta pelapis yang digunakan untuk berbagai tujuan seperti resin sebagai basis gigi tiruan. Yang kedua yaitu komposit. Komposit ini sangat cocok dan baik digunakan di bidang kedokteran gigi sebagai materi pengganti atau tambalan gigi, dan digunakan pada perbaikan tulang, penggantian tulang sendi karena memiliki nilai modulus elastis yang rendah. Yang ketiga yaitu keramik. Keramik ini juga telah banyak digunakan sebagai material pengganti dalam ilmu kedokteran gigi, yang meliputi materi untuk mahkota gigi, tambalan, dan gigi tiruan. Yang terakhir yaitu logam. Logam ini merupakan material yang sangat banyak digunakan untuk implantasi seperti pada pembedahan ortopedi atau pembuatan tulang sendi buatan. Bahan logam yang paling banyak digunakan yaitu bahan logam tahan karet, titanium murni, dan titanium panduan. Materi yang keenam yaitu tentang sifat-sifat biomaterial. Adapun sifat-sifat biomaterial ini yaitu memiliki daya hantar panas, merupakan kemampuan bahan untuk memindahkan panas di dalam strukturnya. Yang kedua, sifat tahan panas, yaitu sifat bahan yang tetap tahan pada suhu tinggi dan tidak membentuk lapisan oksida. Yang ketiga yaitu memiliki daya hantar listrik, merupakan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Sifat mekanik ini adalah sifat suatu material yang dikaitkan dengan kemampuan material untuk menahan beban. Adapun sifatnya pada bagian ini yaitu yang pertama kekuatan. Kekuatan ini adalah kemampuan suatu material untuk menolak deformasi terhadap beban. Yang kedua yaitu elastisitas, di mana elastisitas ini adalah kemampuan suatu material untuk mengembalikan ke bentuk aslinya setelah beban ditiadakan. Yang ketiga yaitu plastisitas, di mana plastisitas ini adalah kemampuan suatu material untuk terdeformasi secara permanen terhadap beban. Yang keempat, kekakuan. Kekakuan ini adalah kemampuan suatu material untuk menolak deformasi elastis. Yang kelima, keuletan. Keuletan ini adalah kemampuan suatu material untuk merenggangkan, menekuk, dan memelintir tanpa retak atau patah. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan biomaterial. Adapun kelebihannya yaitu kelebihan dari logam ini memiliki sifat kuat dan tangguh. Kemudian polimer. Polimer ini memiliki sifat kenyal dan mudah diproduksi. Yang ketiga, keramik. Keramik ini memiliki biokompatibilitas yang tinggi, sedangkan komposit memiliki sifat kuat, dapat disesuaikan bentuknya. Adapun kekurangannya yaitu logam ini bisa korosi, berat jenis besar, dan proses pembuatannya sangat sulit. Kemudian polimer. Polimer ini bersifat tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat terdegradasi. Kelemahan dari keramik ini yaitu rapuh, tidak kenyal, dan tidak kuat ditekan.
Yang keempat yaitu komposit. Kelemahan dari komposit ini, proses pembuatannya sangat sulit. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.